Relawan Mas Anies ya, apapun yang diputuskan oleh koalisi partai, ya bagi kami itu yang terbaik, itu yang cocok, kami kerja saja. Bagaimana ujungnya menang. Jadi relawan tidak akan memberikan masukan kepada Mas Anies Ya. Baswedan. Sosok pendampingnya yang seperti apa yang bisa mendampingi Mas Anies dan memenangkan Mas Anies. Kita tahu Jadi relawan Samina Watona aja. Kita tahu diri lah Mbak, siapa kami relawan ini kan gitu. Mbak relawan juga ini kalau kerja di bawah. kalaupun Mbak juga ditanya oleh hal-hal yang bukan kewenangan dan kompetensinya kan, baiknya jujur bahwa itu bukan kewenangan dan saya tidak punya kompetensi di bidang itu. Tapi suara dari bawah. Dengan Anies Baswedan di depan sebagai simbol, maka di belakang punggungnya kebijakan-kebijakan akan diatur oleh para oligarki yang memang sudah paham bagaimana mengatur negeri ini demi keuntungan mereka pribadi. Karena itulah buat sebagian orang Anies itu harus menang dan menjadi presiden. Kalau yang menang Ganjar Pranowo misalnya, mereka akan susah karena Ganjar dikenal sangat sulit diajak kerjasama atau kong kali kong dengan mereka. Tanginya Pak Surya Paloh sama kader-kader Partai Nasdem, Nur. Ya, Pak Surya Paloh sama kader-kader Nasdem, jawablah. Apa ceramahnya Pak Anies Baswedan di Singapura ini bukan serangan ke Pak Jokowi? Terus, apa Pak Surya Paloh sama kader-kader Partai Nasdem masih yakin kalau Pak Anies ini bukan antitesanya Pak Jokowi? Ya, kalau buat Inyong yang pikirannya sederhana ini sih, Lur. Buat Inyong yang mau desa ini kalau menurut Inyong ya, Lur. Ya, kalau menurut Inyong sih sudah jelas banget lah kalau Pak Anies ini sukanya nantangin Pak Jokowi. Sudah jelas banget lah kalau Pak Anies ini memang antitesanya Pak Jokowi. Seperti dibilang Pak Zulfanlin dan itu, Lur, yang waktu itu viral, Lur. Ya, jadi percuma lah Pak Surya Paloh sama kader-kader pada Nasdem ngomong kesana kemari kalau Pak Anies ini nggak nantang Pak Jokowi. Kalau orang-orang lihat Nasdem tawari Erlangga posisi capres Anies Baswedan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri alias Gus Coy, menjawab isu pihaknya menawarkan posisi calon wakil presiden Anies Baswedan kepada Ketua Umum Partai Golkar, yakni Erlangga Hartarto. Choi sekaligus menjawab isu keretakan hubungan dengan Partai Demokrat gara-gara persoalan kursi cawapres. Dia menyampaikan hal itu tidak benar. Astagfirullahaladzim, kita sudah sepakat, tidak ada masalah, sudah bulat untuk berkoalisi, kata Choi dalam Political Show CNN Indonesia TV Senin 16 Januari. Meski demikian, Choi tak membantah ada pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Erlangga Hartarto terkait koalisi. Dia hanya menyampaikan, Nasdem membuka diri terhadap partai lain yang ingin ikut dalam koalisi. Choi mempersilahkan partai manapun bergabung dengan koalisi pengusung Anies Baswedan. Namun ia mengatakan kedatangan partai baru tak serta-merta mendapatkan cawapres. Kami sambut ahlan wa sahlan wa marhaban dengan karpet merah, karpet biru, karpet putih, karpet kuning, ujarnya. Pada kesempatan itu, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat, Irwan Veko juga membantah kabar keretakannya partai dengan Nasdem. Dia berkata, Demokrat fokus menjalankan koalisi dengan Nasdem dan PKS. Namun ia mengaku tak masalah bila Nasdem menjajaki komunikasi dengan partai lain. Kalau kawan Nasdem ada komunikasi, itu hak prerogatif, ujar Irwan. Golkar tetap usung Erlangga sebagai capres. Partai Golkar menegaskan tetap mengusung Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai capres 2024 meskipun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal bergabung dengan partai berlambang beringin itu. Sejauh ini Partai Golkar masih konsisten dengan keputusan Munas bahwa Ketum Golkar Erlangga Hartarto sebagai capres, kata Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sazili di Kompleks Parlemen Rabu 18 Januari. Aceh belum bisa membeberkan lebih lanjut alasan RK memilih berlabuh ke Partai Golkar, sebab sebelumnya Wakil Ketua Umum PAN yang juga menyebut RK bakal bergabung ke partai mereka, pun RK menurut Aceh sempat membicarakan hal tersebut. Namun yang pasti Aceh berharap dengan bergabungnya RK ke Golkar mampu memberikan amunisi baru, khususnya memenangkan Partai Golkar di wilayah Jawa Barat.
Saya sebagai Ketua Golkar Jawa Barat, tentu ini akan menjadi amunisi baru bagi kami untuk pemenangan Golkar di Jawa Barat, ujarnya. Ridwan Kamil dikabarkan memang terus menjalin kedekatan dengan Golkar. Dalam beberapa bulan terakhir, dia teranyar mengakui bakal resmi bergabung dengan Golkar hari ini. Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri peresmian Jalan Underpass Dewi Sartika di Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa 17 Januari. Kemungkinan besok Rabu sore masuk Golkar, ungkapnya. Sebelum ke partai, RK sudah terlebih dahulu bergabung dengan Kosgoro 1957, salah satu sayap organisasi di bawah Golkar. Bahkan status RK disebut telah otomatis sebagai kader usai masuk organisasi tersebut.